Halo semuanya. 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 Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilman. Saya seorang manusia yang biasa-biasa saja, dan saya bangga menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Di sini saya ingin sharing mengenai salah satu aliran filsafat yang menarik untuk dibahas menurut saya, yaitu Stoicism. Stoicism atau filsafat Stoik merupakan sebuah aliran filsafat yang lahir di Athena, yang ditemukan oleh Zeno dari Citium dan dikembangkan oleh Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Di Stoik ini kita diajarkan untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita. Prinsip dasar Stoik sesuai apa yang dikatakan Marcus Aurelius, kira-kira seperti ini: ketahuilah apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Di sana kamu akan mendapatkan sebuah kekuatan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Yang tidak bisa kita kendalikan yaitu persepsi orang lain, opini orang lain, tindakan orang lain, dan pandangan-pandangan orang lain terhadap kita. Intinya, sesuatu hal yang di luar kita biasanya itu tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan yaitu persepsi kita, tindakan kita, emosi kita, tujuan kita. Intinya, yang ada dalam diri kita itu biasanya bisa kita kendalikan. Orang-orang cenderung kepada hal yang tidak bisa mereka kendalikan, sehingga mereka mengalami stres, cemas, dan lain sebagainya ketika hal yang tidak bisa mereka kendalikan itu di luar kendali mereka. Nah, di Stoik ini dianjurkan atau diajarkan kepada kita untuk fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya, dalam sebuah perlombaan, ketika kita mengikuti perlombaan, yang dalam kendali kita yaitu usaha kita, ekspektasi kita, bahwa misalkan kita ingin menjuarai, kita ingin menjadi juara dalam perlombaan tersebut, perlombaan yang kita ikuti. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, apa yang tidak bisa kita kendalikan di sini yaitu hasil akhir atau keputusan juri di lomba. Apakah mereka akan memutuskan bahwa kita menang atau kalah? Nah, itu semua merupakan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu, karena hal itu bila tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, itu bisa membuat kita cemas, sedih, dan lain sebagainya. Kalau dalam perlombaan itu, kalau menang ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Seorang stoik menyadari dia punya kendali penuh untuk memutuskan apakah dia mau sabar dan menerimanya ketika dia kalah dalam perlombaan tadi, atau mengikuti perlombaan lagi di tahun depan. Seorang stoik itu yang siap menghadapi situasi, mereka itu gak gampang menyerah. Sama halnya ketika dalam persoalan kita ingin disukai oleh orang lain, jika seseorang tidak suka dengan kita, punya persepsi buruk tentang kita, Anda mau menjelaskan hal baik tentang kita sampai zaman monyet merdeka pun sulit karena hal
itu persepsi mereka itu terhadap kita di luar kendali kita. Seorang stoik tidak akan membuang waktu dan energi mereka untuk adu mulut, untuk meyakinkan orang lain bahwa kita itu baik. Ia akan menunjukkan melalui tindakan-tindakan yang selaras dengan kebijaksanaan secara konsisten dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau orang lain suka atau enggak suka, ya terserah mereka. Seorang stoik tidak akan memikirkannya. Dalam hidup, seorang stoik atau orang yang mempelajari stoik mengharapkan yang terbaik, tapi juga menyiapkan diri jika skenario terburuk terjadi terhadap mereka. Mereka juga melatih diri menciptakan jarak emosi yang sehat terhadap hal-hal yang ada dalam sekitarnya. Karena kalau kita cermati, sebetulnya nggak ada yang permanen di dunia ini. Dalam hidup ini, barang kesayangan bisa saja rusak ataupun hilang, seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Mereka itu memiliki sifat akan hilang dan rusak. Begitu pula dalam hal percintaan, gebetan kita bisa saja pergi tiba-tiba, baik pergi karena kemauan sendiri maupun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dalam hidup kita berjarak secara emosional tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau enggak peduli. Malah sebaliknya, karena kita tahu betul apa yang kita miliki sekarang, orang-orang yang kita cintai sekarang, sifatnya mereka itu akan hilang, akan habis. Sehingga hal itu seharusnya mendorong kita untuk menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi mereka masih ada dan masih hidup tentunya. Sekian dari saya Hilman, bye.